Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukoro Baladasatar. Saya dari kelas 2 di Mat ITA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang displaying data pada framework Y2. Nah, di sini ada data formatter. Secara singkat, data formatter ini adalah cara kita menampilkan data kepada user dengan format tertentu. Jika kita lihat di sini, cara penggunaannya kita bisa mengakses melalui Y$app, kemudian menggunakan formatter. Selain itu, kita diberikan beberapa opsi untuk menampilkan beberapa data. Di sini jika kita lihat contohnya, ada date, as date, as percent, as email, as boolean, dan lain-lain. Nah, jadi kita bisa menggunakan beberapa pilihan yang disediakan Y2 untuk menampilkan data kepada user. Kemudian, di sini ada date formatter with local. Nah, local di sini adalah cara kita untuk mengatur bahasa sesuai dengan lokalnya. Jadi di sini, jika kita ingin menggunakan bahasa Inggris, kita bisa menggunakan formatter lokalnya menggunakan NUS. Jika kita ingin menggunakan DE, mungkin DE ini adalah Jerman. Nah, ini kita bisa menggunakan DE-DE. Nah, untuk misalkan kita ingin menggunakan Rusia, kita bisa menggunakan RU-RU. Jadi misalkan kita ingin menggunakan Indonesia atau negara lain, kita bisa mencari kode lokalnya di Google. Kemudian di sini juga ada syaratnya untuk menggunakan with localnya, kita harus mengaktifkan extension INTL. Kemudian jika kita menggunakan date formatter with local ini, kita perlu menyamakan semua versi library ICO-nya pada server kita. Kemudian di sini ada konfigurasi untuk formatternya. Nah, untuk konfigurasinya di sini kita dicontohkan konfigurasi pada global. Jadi di sini menggunakan web.php jika pada basic template. Namun jika kita menggunakan advanced template-nya, kita bisa mencarinya pada main local.php-nya. Nah, di sini cara memasangnya, kita bisa pasangkan pada komponen, pada web.php, kemudian kita setting formatternya, kita bisa setting format date-nya seperti apa, kita bisa balik-balik ini ya. Misalkan ini DDMMYY, bisa kita ubah jadi MMDDYY atau yang lainnya. Kemudian di sini ada decimal separator, di sini adalah untuk pembeda atau jarak antara desimalnya. Jadi misalkan desimal kita bisa menggunakan titik, kita bisa ganti ini menggunakan titik. Kemudian di sini ada thousand separator atau separator untuk ribuan. Kemudian di sini ada currency code atau mata uangnya. Kita bisa ganti di sini. Setelah itu di sini ada juga contoh untuk formatter date-nya. Nah, untuk formatter date di sini kita bisa memilih beberapa tipe. Di sini bisa kita lihat ada yang tanpa di sini tanpa parameter keduanya. Nah, untuk parameter keduanya di sini kita bisa menggunakan long, medium ataupun short. Nah, di sini juga ada yang diisi dengan menggunakan DMMYY. Nah, di sini outputnya akan menjadi 1 Januari 2014. Jadi ini D ini merepresentasikan day atau tanggalnya. Kemudian untuk MM ini adalah months dan kemudian yang YY ini adalah year. Nah, untuk kita bedakan di sini kenapa M-nya ada banyak. Jadi misalnya kita M-nya menggunakan 4 ini, maka dia akan muncul secara full pada bulannya. Dan juga untuk year-nya juga akan muncul secara full. Kemudian kita lanjut. Di sini ada memformat tanggal dan waktu. Jadi kita bisa memformatnya. Di sini ada beberapa pilihan. Date adalah untuk tampilan tanggal. Ini contohnya. Januari 1, 2016. Kemudian untuk time-nya, di sini kita bisa menampilkan waktu. Waktu seperti biasa pada tampilannya. Kemudian ada date time, yaitu adalah gabungan dari tanggal dan waktu. Jadi seperti contohnya adalah Januari tanggal 1, 2012 pada pukul 14.23. Kemudian di sini ada timestamp. Nah, timestamp ini adalah tampilan timestamp pada Unix. Jadi tampilannya akan 14, 12, bla 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 ini. Nah, jadi ketika kita menyimpan data dalam bentuk timestamp, kita bisa mengkonversinya menggunakan salah satunya pada PHP natif adalah menggunakan str to time. Jadi string ini kita ubah menjadi waktu. Maka yang dikonversi akan menjadi waktu seperti ini. Dan di sini ada relative time, yaitu yang menyebutkan berapa jam lalu, berapa hari yang lalu, atau berapa bulan yang lalu. Kemudian di sini ada beberapa propertinya, ada date format, time format, dan juga date time format. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di sini juga ada properti untuk short, medium, long, dan full. Kemudian untuk memformat angka, di sini ada beberapa cara atau beberapa pilihan untuk memformat angka. Di sini ada integer,
kita akan mendapatkan bilangan bulat. Kemudian desimal, kita akan mendapatkan bilangan desimal yang ada koma-komanya. Kemudian untuk persen, di sini kita akan mendapatkan persentasenya. Jadi tampilannya akan ada persennya. Kemudian scientific ini kita bisa mendapatkan angka saintifik. Jadi di sini adalah 4,2 E4. Jadi ini adalah angka saintifiknya. Kemudian di sini ada currency, yaitu berbentuk mata uang. Kemudian di sini ada size. Size di sini bisa dalam bentuk kilobyte, megabyte, dan lain-lain. Kemudian di sini ada short size, seperti format size, namun dalam bentuk yang lebih pendek. Di sini seperti contohnya, cara penggunaannya. Kita bisa panggil menggunakan $F formatter. Kemudian kita bisa panggil as integer, as decimal, as short size, atau as yang lainnya. Kemudian di sini ada beberapa format lainnya. Ada raw, text, n-text, paragraphs, HTML, email, dan lain-lain. Jadi kita bisa memilih beberapa formatnya dan kita bisa membaca cara penggunaannya pada forum ataupun pada website official dari Y-nya. Kemudian di sini juga bisa kita lihat ada default value-nya ketika nilai kosong, maka pada Y2 akan bernilai not set. Di sini kita bisa lihat kata not set ini akan ditampilkan sesuai dengan konfigurasi bahasa. Nah, ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, mungkin di sini akan berubah menjadi tidak di setting atau tidak di set. Nah, di sini kita juga dapat mengkonfigurasi null display ini atau nilai kosong ini. Kemudian kita lanjut pada pagination. Nah, pagination ini adalah tampilan untuk mempersingkat tampilan dalam bentuk halaman. Jadi seperti halaman pada umumnya. Ini adalah contohnya, sudah saya carikan. Nah, ini adalah contoh dari pagination dari Y2 ini. Jadi pagination ini yang dimaksud adalah ini. Ada verse 3, 4, 5 ini. Kemudian kita balik lagi. Nah, untuk menggunakan pagination sendiri, kita perlu memanggil Y-data pagination. Kemudian, di sini juga ada total count-nya. Jumlah keseluruhan datanya berapa, kita bisa mengambil melalui database untuk total count-nya. Kemudian, di sini ada property page size, yang mana di sini akan membatasi berapa jumlah size atau berapa jumlah item yang ada pada page tersebut. Jadi semisal kita mempunyai 15 data, kemudian kita atur page size-nya menjadi 5, maka kita akan memiliki 3 halaman dari pagination tersebut. Itu untuk pagination-nya. Kemudian di sini ada sorting atau pengurutannya. Nah, untuk pengurutan ini adalah pengurutan seperti biasa pada website atau aplikasi. Melakukan pengurutan sesuai dengan misalkan kita punya anggapannya kita punya age, nah kita bisa melakukan pengurutan menggunakan age. Misalkan age sesuai dengan urutan lebih tua atau lebih muda sesuai dengan berapa jumlahnya. Dan di sini untuk menggunakannya kita bisa memanggil menggunakan Y-data sort. Nah, di sini kita bisa melihat cara penggunaannya untuk menggunakan sorting itu. Kemudian di sini ada data providers. Nah, data providers ini adalah data abstraction atau cara untuk mengabstraksi data. Nah, ketika kita menggunakan pagination dan sorting, kita perlu mengabstraksikan datanya. Nah, untuk data provider ini kita mau diberikan 3 pilihan, yaitu ada active data provider, kemudian ada array data provider, dan juga SQL data provider. Nah, untuk active data provider ini akan berisi data dalam bentuk objek, yang biasanya kita gunakan ketika materi active record. Active data record, kita biasanya memanggil datanya menggunakan panah, itu adalah active data provider, sedangkan array data provider dan juga SQL data provider akan berbentuk array. Nah, berbentuk array ini biasanya kita panggil menggunakan kurung kotak, kemudian kita panggil key-nya apa. Jadi kurung kotak, petik, kemudian key-nya apa. Kemudian di sini ada contoh active data provider-nya, cara penggunaannya. Kita bisa lihat di sini menggunakan tanda panah. Kemudian kita lanjut lagi, di sini ada SQL data provider. Nah, untuk SQL data provider di sini kita menggunakan SQL biasa, SQL query biasa. Jika dibandingkan dengan active data provider, di sini kita menggunakan active record-nya. Sedangkan jika kita menggunakan SQL data provider, kita menggunakan SQL query. Bisa kita lihat di sini untuk mencari atau menselect sesuatu pada database, kita menggunakan SQL query-nya.
Kemudian di sini ada data widget. Nah, data widget ini adalah data yang berfungsi untuk menampilkan data. Nah, untuk menggunakan data widget ada beberapa cara. Nah, di sini jika kita melihat ada beberapa pilihan dari Y untuk data widgetnya. Di sini ada detail view. Nah, ini pada defaultnya kita akan gunakan pada view yang di generate pada G. Kemudian untuk list view dan juga ada grid view. Nah, untuk grid view ini secara default pada index. Bisa kita ada index, nah di sana ada grid view untuk kodenya. Nah, kemudian yang latihan ini akan saya lanjutkan pada video selanjutnya. Jadi untuk materi displaying data ini saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.